Derita para warga yang rumah-rumahnya digusur karena terlilit sengketa menjadi ironi tersendiri di negeri ini. Banyak cerita duka, banyak pula jerit pilu yang terkuak. Tapi semuanya berakhir tanpa solusi. Inilah yang terjadi di perumahan klaster Setia Mekar Residence 2 Tambun Selatan, Bekasi. Ratusan warganya menjerit menolak rumah-rumah yang mereka huni bertahun-tahun dieksekusi begitu saja. Padahal sertifikat hak milik atau SHM masih di tangan. Tapi keputusan pengadilan telah bulat, tanah ini harus dieksekusi. Akibat buntut dari putusan pengadilan, suara protes menggema, rintihan air mata tumpah. Tapi ketukan palu hukum telah final, rumah harus dieksekusi. Dan inilah potret pilu para ibu-ibu yang menangis menyaksikan satu persatu rumah mereka dirubuhkan dengan alat-alat berat. Pak Prabowo, tolong kami, Bapak. Bapak, tolong kami, Pak Prabowo. Kami tidak pernah mencuri hak siapapun, Bapak. 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 Ya kenapa? Pak Prabowo, tolong, Bapak. Rumah kita dihancurin, Bapak. Maju. Kalau polisi itu tidak bisa kita salahkan. Portar. Asmawati, salah satu korban yang rumahnya nyaris rata dengan tanah. Padahal di tangannya masih ada sertifikat asli. Tapi akibat terseret sengketa karena bersertifikat ganda, rumah yang telah ditempati selama 45 tahun itu pun terancam hilang. Di titik inilah Asmawati menjerit. Bersama bukti sertifikat sah di tangannya, ia datang menemui Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid. Ia meminta rumahnya dibangun kembali seperti semula. Selama saya sebagai bidan wilayah, waktu dulu tahun 80-an saya kerja di Aren Jaya, saya sudah di lokasi sini. Tidak terdengar tanah ini sengketa. Saya sudah 45 tahun. Anak saya masih kecil merangkak, sekarang saya punya cucu 7. Saya mengharapkan minta ganti rugi dikembalikan seperti semula aja. Saya tidak perlu duit. Tempat saya dikembalikan seperti semula. Ini di mata BPN sah, ya, sekali lagi masih sah, meskipun sudah ada keputusan MA. Kenapa sah? Karena di dalam keputusan MA tersebut, pengadilan dan MA tersebut, tidak ada perintah kepada BPN untuk membatalkan sertifikat ini. Di tempat lain, potret suram penggusuran rumah warga pun dialami warga Grogol yang tinggal di lahan milik Kementerian Kesehatan di dalam area Rumah Sakit Soeharto Herjan, Jalan Satria, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Keributan yang dipicu masalah tanah dan penggusuran yang hendak dilakukan Rumah Sakit Jiwa milik Kemenkes hadirkan potret pilu ketika satu persatu warga beranjak meninggalkan hunian yang sudah puluhan tahun ditempati itu. Kesedihan, duka, dan rasa kehilangan tergambar jelas di wajah para ibu-ibu.
Terlalu banyak kisah penggusuran yang menuai konflik dan air mata. Tapi tidak semua bernasib begitu. Di Kampung Munjul, Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, warga kampung justru menyambut penggusuran dengan tangan terbuka. Dikarenakan akan dibangun tol Bogor Depok Serpong, maka warga yang rumahnya digusur mendapat kompensasi. Dan uniknya, alih-alih dibongkar dengan alat berat, warga kampung membongkar rumah mereka sendiri dengan alat seadanya. Kalau jasa marga sih istilahnya alhamdulillah nggak ada permasalahan yang bayar. Istilahnya kan kalau sesuai dengan budget mereka langsung dibayar. Harganya pun lumayan juga sih. Istilahnya tanah dibayar, terus bangunan juga dibayar, listrik, PAM segala macam, masa tunggu dibayar juga. Rumahnya yang mana aja mungkin kita boleh lihat? Silakan. Oke. Yang mana nih Pak? Untuk wilayah Bapak? Mulai dari sini satu, nah ini dua. Ini juga terkena cuman belum di udah terus ini juga terkena juga. Iya kena juga habis juga. Kan perbatasan nyampe sini Mbak. Terus yang ini lagi dibongkar. Terus ini yang udah pindah nih rumahnya udah pindah sekarang rumahnya udah di daerah RW 05 dia belinya. Iya pindah. Oh dekat sini di sini kan RW 06. Pindahnya depan kelurahan terus ya ini juga. Nah itu juga yang rumah besar. Itu yang 3.200 meter. Berapa rumah Pak berarti yang kena kalau di RT 3 RW 6 ya ini Bapak tadi ya? 76 kakak, 96 bidang. Jadi kan ada satu bidang tuh ada yang 10 bidang, 10 surat. Jadi mereka misah-misah. Iya ada yang satu kakak 5 surat. Nah kayak ini nih, ini satu bidang. Tapi suratnya misah-misah. Mereka ada 10 surat. Iya. Tidak ada suara protes menggema, pun tidak ada jerit tangis terdengar. Justru sebaliknya, warga meninggalkan rumah mereka dengan damai. Di RT 03 RW 06 misalnya, dari 75 kakak, hampir 90% warga yang telah mengosongkan rumahnya karena telah mendapat kompensasi. Sementara bagi yang belum, memilih bertahan sembari menanti uang kompensasi cair. Kena tapi teh. Kena ini yang ini rumah. Iya. Berapa itunya? Yang kena luasnya berapa? 3 meter. Berarti Teteh sudah terima uang dari jasa marga? Udah. Sudah. Berapa tuh? 27. 27 kali. 27 juta. Bahagia banget kenapa? Ya gimana tuh? Ya udah iya nasibnya begitu, dikenainnya segitu. mau pengen gede kayak gimana? Nggak bisa kan? Udah dari kapan Teteh terima kompensasinya? Uangnya? Dari kapan? Ada 6 bulan. Bakal hancurin sendiri atau seperti apa? Ya kayaknya mah dihancurin sendiri dah. Dihancurin sendiri? Kayak warga-warga yang di sini gitu? Iya. Kenapa kan Teteh milih gusur sendiri lah gitu? Ya ini sendiri aja deh mendingan. Nganuin sendiri aja deh. Puing-puingnya mau digunain lagi? Iya. Omi dan Saman merupakan pasangan yang belum pindah lantaran masih menanti uang kompensasi. Padahal tetangga di sekitar sudah angkat kaki. Meski bertahan, Omi dan Saman tidak menampik, kerap dilanda kesepian dan kampung tersebut kosong ditinggal penghuninya. Hanya saja pasangan ini mengaku tak punya rumah lain. Mereka pun belum berani mencari tempat tinggal baru lantaran masih menunggu uang kompensasi senilai 500 miliar itu. Sekarang kan kita tinggal cuma berapa keluarga sini tinggal menunggu dari pemerintah panggilan dan nanti kan kalau panggilan kan dari pemerintah dari BPN cuma jatuhnya ke RT dulu baru laporan ke saya. Cuma kita nggak bisa nentuin kapan-kapannya yang dilakukan oleh pemerintah. Cuma menunggu dan menunggu tapi akhirnya kan belum sampai. Cuma kalau orang duluan udah pada dapat tinggal saya doang yang belum. Belakangan. Cuma ada sesuatu apa yang belum selesai gitu. Berarti belum cair? Belum cair, iya. 98 meter. 98? Iya, itu juga bagi dua. Jadi hari ini 90, cuma yang 200 ya enggak. Formasi belum? Udah ada. Saya 570 juta. Cuma tanah 96 meter. Iya 98 meter. Beranjak dari kisah warga yang pindah rumah karena digusur, seperti apa perjalanan Zizi Syahab menata hati dengan menutup aurat dan mendalami agama?
Seperti apa kisahnya? Saksikan sesaat lagi hanya di Insert Investigasi.